Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani fiddin, a'azzani Allahu ta'ala wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita berikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mempertemukan kita di pertemuan yang ke-6 di pelajaran Mustalahul Hadis. Alhamdulillah, kita sudah sampai di pertemuan yang ke-6. Setelah di pertemuan yang ke-5 kemarin kita sudah mencoba mengambil nilai antum semua, dan kita akan flashback di pertemuan yang keempat, di mana di pertemuan keempat dulu kita sudah membahas tentang, sudah membaca dan mengharokati tentang hadis qudsi beserta contoh-contohnya, serta perbedaan hadis qudsi dengan Al-Quran dan juga hadis qudsi dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga kemarin kita sudah membahas kosakata yang ada di dalamnya, mengartikan kosakata tersebut dan mencontohkannya dalam jumlah mufidah. Maka di pertemuan ke-6 kali ini Ustadz akan menjelaskan poin per poin apa yang sudah kita harokati di pertemuan sebelumnya. Maka silahkan lihat ke slide yang ada di hadapan antum masing-masing sembari melihat buku antum yang kemarin sudah diharokati. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah ta'ala wa iyyakum. Di sini dikatakan hadis qudsi didefinisikan ma rawahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an rabbihi ta'ala wa yusamma aydan al haditsar rabbani wal haditsal ilahi. Apa definisinya dalam bahasa Indonesia? Ma rawahun nabi, apa saja yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari siapa? An rabbihi ta'ala, dari Rabbnya, dari Tuhannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu definisi hadits qudsi. Wa yusamma aydan, kadang hadis qudsi juga diberi nama atau diberi julukan al-hadis ar-rabbani wal hadis al-ilahi. Itu nama lain dari hadis qudsi adalah hadis rabbani ataupun hadis ilahi. Contoh hadis qudsi yang sudah tertulis di sini, qauluhu sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwihi an rabbihi ta'ala annahu qala ana 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu hina yadhkuruni fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhu. Ini adalah salah satu contoh hadis qudsi. Di sini dikatakan sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbihi, yang beliau riwayatkan dari Tuhannya, annahu qala, bahwasanya Allah berfirman. Tapi firmannya Allah dengan menggunakan lafaz pilihannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah menurut riwayat yang disampaikan oleh Rasulullah kepada kita semua? Allah mengatakan ana 'inda dhanni 'abdi bi, saya itu ada di prasangka hamba aku terhadap aku. Wa ana ma'ahu, dan saya senantiasa bersama dia. Kapan? Hina yadhkuruni, ketika dia menyebut nama aku. Fa in dzakarani fi nafsihi, apabila hambaku itu dzakarani, menyebut aku di dalam dirinya, dzakartuhu fi nafsi, maka saya akan menyebut dia di dalam zatnya aku. Wa in dzakarani fi mala'in, apabila hambaku itu menyebut aku fi mala'in, di tengah gerombolan orang banyak, di tengah kelompok manusia yang banyak, maka apa kata Allah? Dzakartuhu, saya juga akan menyebut namanya fi mala'in, di tengah rombongan khairin minhum, yang rombongan itu lebih baik daripada mereka, atau rombongan itu lebih baik daripada rombongan manusia, yang itu tidak lain tidak bukan adalah para malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ikhwani fiddin, ini adalah contoh hadis qudsi. Lafadznya secara arti datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, tapi secara lafadznya adalah pilihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fiddin, a'azani Allah ta'ala wa iyyakum. Kita lanjutkan. Wa martabatul hadisil qudsi bainal Qur'ani wal hadisin nabawi. Lalu bagaimana martabat atau kedudukan hadis qudsi di antara Al-Qur'an dengan hadis Nabi? Atau apa sih bedanya hadis qudsi dengan Al-Qur'an dan hadis qudsi dengan hadis nabawi? Maka di sini katakan fal Qur'anul Karim, adapun Al-Qur'an, yunsabu ilallahi ta'ala lafzan wa ma'nan. Quran itu secara lafaz dan juga maknanya dinisbahkan sumbernya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun wal hadisun nabawi, adapun hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yunsabu ilan nabi, dikembalikan kepada nabi sumbernya. Apa? Lafzannya, lafaz dan juga maknanya. Maksudnya apa? Lafadznya dinisbahkan kepada nabi dan maknanya juga dikembalikan sumbernya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tanpa memungkiri arti dan sumbernya datang dari Allah Subhanahu wa taala, karena apa yang diucapkan Rasulullah adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal hadisul qudsi, adapun hadis qudsi, yunsabu ilallahi ta'ala ma'nan la lafzan, maknanya dinisbahkan kepada Allah tapi la lafzan, lafadznya tidak. Oleh karena itu, la walidzalika la yuta'abbadu bitilawati lafzihi, hadis qudsi itu tidak dijadikan ibadah dengan membacanya. Maksudnya apa? Tidak seperti Al-Qur'an, yang ketika kita membaca Al-Qur'an ada nilai ibadahnya, yang kita tahu per hurufnya ada nilainya, per hurufnya akan dikalikan berapa. Tapi lafaz hadis qudsi tidak seperti Al-Qur'an yang seperti itu. Termasuk wala yuqra'u fil shalah, hadis qudsi itu tidak dibaca di dalam salat. Walam yuhsal bihi tahaddi, hadis qudsi pun tidak ada tantangan di dalamnya. Maksudnya apa? Kalau ayat Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas ada tantangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk seluruh manusia dan seluruh jin, untuk mendatangkan ayat yang serupa, untuk mendatangkan surat yang serupa, untuk mendatangkan Al-Quran yang serupa, bahkan untuk mendatangkan 10 ayat yang serupa. Ada tantangan dari Allah untuk seluruh manusia dan bangsa jin untuk mendatangkan seperti itu semua. Adapun hadits qudsi tidak ada tantangan seperti itu. Walam yunqal bitawatur kama nukilal Quran, dan hadis qudsi itu tidak diriwayatkan secara mutawatir sebagaimana mutawatirnya Al-Quran. Al-Quran dari surat Al-Fatihah sampai An-Nas semuanya mutawatir. Bal minhu dha'ifun, bal minhu huwa sahihun wa dha'ifun wa maudu'un. Bahkan di antara hadis qudsi bisa jadi ada yang sahih, bisa jadi ada yang dhaif ataupun lemah, bisa jadi ada yang maudhu ataupun palsu. Jadi hukum hadis qudsi tidak seperti ayat-ayat Al-Quran. Ikhwani fiddin, a'azani Allah ta'ala wa iyyakum. Itu yang bisa Ustadz sampaikan pada pertemuan hari ini. Kalau antum ada pertanyaan, silahkan pertanyaan tersebut bisa dilayangkan di kolom komentar, ataupun bisa dipertanyakan nanti ketika antum sudah ada di pondok pesantren. Syukran jazakumullah ala husni timamikum. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mari kita tutup dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.